Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Nus. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana untuk adik-adik yang sudah lulus jalur SNPTN maupun jalur SBMPTN melalui program KIP Kuliah. Tentu saja adik-adik yang lulus SNPTN maupun SBMPTN sebelum melamar itu sudah mendaftar pada web KIP Kuliah. Bagaimana cara mendaftar web KIP Kuliah? Saya sertakan linknya di bawah deskripsi video ini. Untuk adik-adik yang melamar melalui program KIP Kuliah, setelah lulus dan diterima di perguruan tinggi negeri, tentu saja dokumen adik-adik akan diverifikasi oleh universitas penerima adik-adik. Beberapa hal yang harus dipersiapkan agar adik-adik diterima sebagai peserta KIP Kuliah, yang mana adik-adik kuliah secara gratis dibiayai oleh APBN, lalu kemudian diberi uang saku sebesar 700.000 per bulan. Kita ke laptop, kita ambil salah satu contoh peserta yang mendaftar KIP Kuliah, dan kalau diterima di perguruan tinggi negeri baik jalur SBMPTN maupun SNPTN, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan itu adalah, kita buka. Nah, ini salah satu contoh siswa yang mendaftar SNPTN atau SBMPTN dengan program KIP Kuliah. Kita membuka akun KIP Kuliah, lalu pada biodata ini tertulis NSN, nama, dan nomor induk kependudukan. Kartu Indonesia Pintar kosong. Ketika adik-adik mengisi biodata ini, maka dokumen yang harus disertakan ketika adik-adik diverifikasi pada perguruan tinggi negeri penerima adik-adik, tentu saja yang pertama nilai rapor, lalu surat keterangan lulus dari sekolah bagi yang tamat tahun berjalan ataupun pada tahun-tahun sebelumnya itu dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dari sekolah. Lalu untuk NIK ini bagi adik-adik yang sudah memperoleh, sudah mengurus KTP, melampirkan dengan KTP. Lalu yang berikut, adik-adik harus melampirkan fotokopi kartu keluarga. Tidak perlu dilegalisir oleh Dinas Pendudukan. Yang penting fotokopi kartu keluarga adik-adik. Lalu kita pindah ke tab yang berikut. Jadi pada tab data ini yang dipersiapkan itu adalah rapor, surat keterangan kelulusan ataupun ijazah yang fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh sekolah adik-adik beserta dengan fotokopi kartu keluarga. Itu pada tab biodata, berkas yang harus dipersiapkan. Lalu kita pindah yang berikut ke tab keluarga. Nah, ini sama nomor kartu keluarga, NIK kepala keluarga, lalu nama ayah dan seterusnya ke bawah. Dokumen yang harus dipersiapkan itu tentu saja sudah tadi fotokopi kartu keluarga, karena itu akan mencocokkan dengan NIK kepala keluarga dan juga nomor kartu keluarga. Status ayah masih hidup, ibu masih hidup. Jika status ayah sudah meninggal atau ibu sudah meninggal, maka adik-adik harus meminta surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa ayah atau ibu adik-adik sudah meninggal. Itu dokumen bukti fisik akurat dari desa yang adik-adik harus sertakan jika ayah atau ibu adik-adik sudah meninggal. Lalu yang berikut, pada tab keluarga ini sudah dimasukkan foto keluarga. Maka adik-adik simpan baik-baik foto itu. Kalau universitas meminta dalam bentuk soft copy, tinggal adik-adik kirim foto ini
yang di HP adik-adik ataukah yang sudah di-scan. Kalau universitas meminta bukti fisik secara hard copy atau dalam bentuk print out, maka adik-adik print foto ini untuk diserahkan ke universitas penerima adik-adik. Nah, ini dokumen yang dipersiapkan pada tahap kartu keluarga. Jadi adik-adik semua, setiap tahap ini harus dibuktikan dengan bukti fisik. Kita sudah bahas biodata, keluarga. Sekarang kita pindah ke tahap ekonomi. Nah, di sini tahap ekonomi ditulis pekerjaan ayah atau wali, di sini petani. Maka adik-adik harus mengurus surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa benar pekerjaan ayah adik-adik itu adalah petani dengan penghasilan lebih kecil dari 250.000. Jadi apa yang kita isi di KIP kuliah itu kita buktikan dengan bukti fisik. Surat keterangan penghasilan dari desa. Nah, ibu juga petani dengan penghasilan kurang dari 250.000. Maka ibu juga harus dibuatkan surat keterangan desa yang menerangkan bahwa pekerjaan ibu adalah petani dengan penghasilan kurang dari 250.000. Jika pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga, maka tentu saja penghasilan itu nol atau tidak berpenghasilan. Maka adik-adik harus meminta surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga dengan penghasilan 0 rupiah. Jadi kita isi di sini itu kemudian dibuktikan dengan bukti fisik. Jika pekerjaan ayah atau ibu adalah pegawai negeri atau pegawai kantoran, maka dokumen yang harus dibawa ke universitas penerima adik-adik itu adalah slip gaji, baik yang pegawai negeri, TNI Polri maupun pekerja kantoran, menyertakan slip gaji bulan bersangkutan ataukah bulan-bulan sebelumnya yang menerangkan bahwa penghasilan ayah atau ibu seperti itu berdasarkan slip gaji yang diterima. Sedangkan bagi ibu, pekerjaan ayah atau ibu sebagai petani, sopir, wira swasta dan lain-lain itu harus disertakan dengan surat keterangan dari desa yang membuktikan bahwa benar pekerjaan ayah atau ibu adik-adik itu petani dengan penghasilan sekian yang diisi oleh adik-adik di web KIP kuliah ini. Nah, ini dokumen yang harus dibawa ke universitas penerima adik-adik untuk diverifikasi oleh universitas adik-adik. Itu dokumen pada tahap ekonomi, dokumen yang harus dipersiapkan oleh adik-adik. Lalu jangan lupa dokumen itu tambah dokumen satu lagi, yaitu surat keterangan tidak mampu dari desa. Itu juga harus adik-adik urus. Jadi yang pertama, pada tahap ini bagi pegawai negeri sipil TNI Polri itu harus menyiapkan slip gaji dari tempat kerja. Bagi yang bukan TNI Polri atau pekerja kantoran, itu harus menyertakan dengan surat keterangan dari desa yang menerangkan pekerjaan ayah atau ibu lalu bersama dengan besarnya penghasilan. Lalu kemudian yang kedua itu adalah dokumen surat keterangan tidak mampu. Bagi adik-adik yang belum memasukkan surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan penghasilan orang tua di sini, nah, masukkan di sini. Nah, saya coba klik dengan perbaharui ekonomi. Nah, dokumen ini kalau yang belum dimasukkan ke pendukung keadaan ekonomi ini, silakan di-scan atau difoto dengan terang, lalu dimasukkan ke sini. Lalu yang berikut kita pindah ke tab rumah. Nah, ini yang sudah diisi oleh siswa yang saya ambil contoh sebagai contoh dalam penjelasan ini.
itu dia sudah memasukkan foto rumah tampak depan. Jadi siswa ini foto keluarga itu dia mau foto di depan rumah, sehingga tidak perlu ada dua foto, tinggal foto bersama keluarga masukkan foto ini, lalu foto rumah juga masukkan foto ini, karena di latar belakang ini adalah rumah dari siswa yang bersangkutan. Kalau mau foto masing-masing juga boleh, foto keluarganya di tempat lain, foto rumahnya sendiri. Lalu yang berikut, selain di foto ini, kemudian ini di print out sebagai bukti fisik di universitas nanti. Foto ruang keluarga. Foto ruang keluarga ini harus nampak lantai rumah dengan loteng rumah, harus nampak ruang keluarga. Demikian pun juga dengan foto rumah tampak depan, nampak atap rumah dan nampak sisi kiri dan kanan rumah. Nah, ini siswa yang bersangkutan ini sisi kiri oke, sisi kanannya tidak nampak. Tidak apa-apa, yang penting untuk menggambarkan bahwa rumah itu seperti itu. Jangan lupa di print out kalau universitas meminta bukti fisik. Kalau meminta soft copy, artinya file yang sudah tersimpan, maka tinggal kirim saja soft copy. Kepemilikan sendiri oke, sudah tahun perolehan sumber listrik PLN. Di sini tulis PLN. Maka dengan daya listrik 450 watt. Maka dokumen yang harus dibawa ke sana, ke universitas penerima adik-adik, itu slip atau struk pembelian listrik ini, pulsa listrik. Ketika kita beli di konter, di tempat penjualan pulsa listrik, itu ada print out, minta print out, lalu print out itulah yang akan kita bawa sebagai bukti fisik benar daya listrik kita 450. Sedangkan bagi adik-adik yang sumber listriknya itu tidak menggunakan PLN, silakan meminta surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa sumber listrik itu dari pelita, dari lampu gas atau yang lain-lain, atau tidak menggunakan PLN. Itu isian tentang sumber listrik. Lalu yang kedua, sebelum bawa luas tanah, kalau ada struk pembayaran pajak itu bisa disertakan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kebanyakan universitas tidak meminta ini pajak bumi dan bangunan. Nah, sebagai persiapan boleh saja dibawa ini. Kalau memang di rumah ada bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menerangkan luas tanah dan luas bangunan. Lalu bahan atap seng itu sudah di foto rumah buktinya. Bahan lantai tanah, kalau lantai tanah berarti di foto rumah itu ada lantai tanah. Nah, ini ditulis di foto ini lantainya lantai semen plester, maka ini harus diganti oleh siswa tersebut. Bahan lantai harus semen plester, bukan tanah. Kalau tanah buktinya tidak cocok. Ini lantai plester. Lalu temboknya itu ada isi lainnya. Ya lainnya ya ini ada setengah tembok, di bawahnya beton, di atasnya kayu. Boleh. Jadi semua yang kita isi ini harus dibuktikan dengan bukti fisik. Lalu mandi cuci kakus kepemilikan sendiri di luar. Nah, ini juga harus dibuktikan dengan foto kamar mandi atau kamar WC yang ada di luar. Lalu sumber mata air. Sumber mata air ini kalau menggunakan sumber dari PAM, maka dibuktikan dengan slip pembayaran PAM. Sedangkan di sini ditulis sungai atau mata air, maka ini juga harus dibuatkan dengan surat keterangan dari desa tentang penggunaan mata air, bahwa benar keluarga yang bersangkutan menggunakan sumber air minum atau mata airnya itu dari sungai atau mata air. Sedangkan bagi yang menggunakan sumber mata airnya itu adalah sumur, dan minta surat keterangan dari desa menggunakan sumur. Di sini tulis sungai atau mata air, maka harus menggunakan surat keterangan dari desa berasal dari sungai atau dari mata air. Jadi apa yang diisi di sini harus dibuktikan secara fisik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini tahap rumah. Lalu aset, tidak ada, tidak perlu. Jika kalau ada harus meminta surat keterangan dari desa.
Prestasi, ini tidak ada. Kalau ada berarti harus dilampirkan dengan sertifikat. Bukti prestasi Anda harus dilampirkan dengan sertifikat. Rencana sudah. Jadi ini semua. Jadi adik-adik, setelah adik-adik mengisi formulir pada KIP kuliah ini, maka apa yang diisi oleh adik-adik di sini itu harus dibuktikan dengan bukti fisik. Dalam hal ini bisa dipertanggungjawabkan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini beberapa hal yang harus adik persiapkan agar adik-adik bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan program KIP kuliah. Program ini sangat membantu adik-adik untuk meraih cita-cita yang sudah adik-adik impikan. Demikian video saya ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik dalam rangka mempersiapkan diri untuk memverifikasi dokumen pada universitas tempat adik-adik diterima. Semoga sukses.